Semangat pagi, salam anti korupsi. Di hari libur ini, hari Minggu ya, saya ingin kita berbagi sharing pengalaman ya mengenai kasus korupsi yang ada di negeri kita. Saat ini isu yang paling menarik adalah perjanjian ekstradisi ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Singapura. Nah, ini yang menarik bahwa terlepas dari nanti diratifikasi atau tidak oleh DPR, namun sebuah hal yang positif ketika kita mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Kenapa? Karena ketika tidak ada perjanjian dengan Indonesia terkait dengan ekstradisi, ini yang menjadi celah bagi para tersangka korupsi yang tentu mempunyai uang banyak gitu kan, untuk melarikan diri ke Singapura. Ya dengan syarat bahwa ketika di Singapura mereka tidak melakukan tindak pidana di negara tersebut gitu, ataupun pelanggaran-pelanggaran kependudukan ataupun imigrasi. Ya jelaslah mereka pasti tidak akan melakukan hal tersebut ya. Nah, ketika ada perjanjian ekstradisi, maka kita selaku pihak yang membutuhkan para tersangka ataupun terpidana kasus korupsi ya misalnya, tentu bisa meminta bantuan kepada Singapura untuk menangkapnya dan kemudian menyerahkan kepada pihak instansi penegak hukum yang menanganinya. Tentu dengan bantuan misalnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana ya, Kementerian Luar Negeri, ataupun juga Kementerian Hukum dan HAM ya, terkait dengan Mutual Legal Assistance atau MLA. Sehingga ketika misalnya kita sudah memberikan request ya, permintaan, maka pemerintah Singapura akan mencarinya. Dan kalau kita tahu bahwa Singapura adalah kota yang atau negara yang bagus ya dalam masalah pendataan gitu kan, ya tentu akan mudah lah untuk bisa mencari di mana keberadaannya, kemudian ditangkap ya. Teknisnya tentu Singapura juga akan memverifikasi terlebih dahulu ya, orang yang kita cari itu terlibat dalam masalah apa, kemudian juga perkaranya bagaimana, faktanya seperti apa, ya tentu mereka akan memverifikasi tersebut ya. Baru setelah itu mereka akan mencari apakah benar berada di negaranya, dan kalau sudah ada maka akan segera ditangkap dan kemudian diserahkan kepada kita ya selaku penegak hukum, entah itu di wilayah teritorial kita misalnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, ataupun di pesawat-pesawat yang berbendera Indonesia sebagai wilayah teritorial Indonesia ya, baik pesawat terbang maupun kapal laut ya, tergantung bagaimana nanti teknisnya seperti apa. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Jadi kan ada asas resiprositas ya, timbal balik ya, ketika ada warga di Singapura melakukan kejahatan di negaranya ya, kemudian dia melarikan diri ke Indonesia, maka kita pun ketika ada request dari mereka, setelah kita verifikasi ya kita akan mencari ya di mana warga negara Singapura ini misalnya, ataupun orang lain yang melakukan kejahatan di Singapura. Nah, kalau tanpa perjanjian ekstradisi akan sangat-sangat sulit ya. Ya, kalau kita lihat bahwa inilah yang kemudian menjadi satu alasan beberapa kasus tindak pidana korupsi mereka ke Singapura. Seperti yang saya jelaskan,
bahwa mereka sudah paham bahwa tidak ada perjanjian ekstradisi. Nah, ketika ada perjanjian ekstradisi sekarang, tentu tidak akan ada lagi tempat mereka untuk bersembunyi karena ada legalitasnya. Selama ini kan karena nggak ada legalitas ekstradisi, maka mereka pergi ke Singapura. Nah, seperti tadi saya sampaikan, yang penting mereka di sana tidak melakukan kejahatan apapun. Nah, selanjutnya selain orang, ya tentu dalam tindak pidana korupsi kan bukan hanya orang yang melarikan diri gitu, tapi juga aset. Kita berharap bahwa aset-aset para koruptor itu bisa juga dipermudah ya untuk dikembalikan ke Indonesia. Nah, semoga perjanjian ekstradisi ini bisa diratifikasi oleh DPR dan kemudian penegak hukum ya, baik itu kepolisian, KPK maupun kejaksaan bisa segera untuk memproses jika ada pelaku tindak pidana yang bersembunyi di Singapura. Demikian guys tentang ekstradisi. Ini sebuah kabar yang baik dan ini tentu menjadi penyemangat bagi kita untuk terus mempunyai asa dalam pemberantasan korupsi. Salam anti korupsi.